Hai semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan drama Korea yang berjudul I Am Not a Robot. Di video ini, kita sudah sampai di episode 2 ya guys. Oke, langsung saja kita baperkan drama Koreanya guys. Kim Min Kyu mendekati Aji 3 dan memukul pelan bagian pinggang Aji 3. Terdengar suara logam. Kemudian dia melepas sarung tangannya dan menyentuh Aji 3 dengan telunjuknya. Mesin informasi Aji 3 mendeteksi apa yang dilakukan Kim Min Kyu seperti di film IT. Aji 3 bertindak sesuai informasi yang didapatkannya. Dia menempelkan jari telunjuknya di jari telunjuk Kim Min Kyu mengikuti film IT. Kim Min Kyu langsung menarik tangannya ketika menyadari mereka saling bersentuhan. Cepat-cepat dia mengecek jam tangannya dan masih berwarna biru yang artinya aman. Dia benar-benar takjub dengan hasilnya. Aji 3 berkata pada Kim Min Kyu, "Aku bekerja secara otomatis dengan baterai yang diletakkan di dadaku. Aku bekerja selama 3 jam setelah terisi penuh. Strukturku mirip dengan sendi manusia, masing-masing lenganku memegang berat 30 kilo. Aku bisa mendeteksi berbagai bau dengan alat sensorik. Aku bisa mengenali benda dengan sentuhan. Aku memiliki fungsi termasuk memahami saham, akuntansi, dan bahasa asing. Tolong gunakan aku sesukamu." Kim Min Kyu terlihat senang dengan penjelasan Aji 3. Dia melihat-lihat lembaran kertas di tangannya. Di hadapannya sudah ada Profesor Hong. Tiba-tiba lampu di ruangan itu mati dan menyala. Karena bangkrut, Profesor Hong menggunakan listrik dari pabrik. Tetapi pabrik itu bangkrut hari ini. Profesor Hong menjelaskan kepada Kim Min Kyu tentang Aji 3 dan keahlian mendalam dari Aji 3. Aji 3 belajar secara mendalam sebuah proses kecerdasan buatan. Dia bisa membaca ekspresi wajah dan merasakan emosi. Aji 3 ternyata juga bisa membuat lelucon walaupun menurut Kim Min Kyu itu tidak lucu. Dia menyuruh Profesor Hong untuk membawa Aji 3 ke rumahnya besok karena dia ingin mengujinya sendiri. Sementara itu di sebuah perusahaan, seorang pria masuk ke dalam ruang rapat. Dia mempersilahkan semuanya duduk. Wajahnya tampak ceria sekali. Dia hanya bertanya apa mereka siap untuk melakukan kontrak. Semua mengangguk dan mengatakan iya. Siapakah dia? Nanti akan kita bahas. Di tengah perjalanan, Kim Min Kyu menelepon asistennya kalau dia akan mengikuti rapat. Asisten Kim Min Kyu langsung menelepon manajer keamanan. Semua langsung sibuk karena ini masuk dalam kategori keadaan darurat. Semua mobil di tempat parkir dipindahkan. Karyawan yang berada di lobi dan di lorong-lorong berlarian panik untuk bersembunyi. Saat dia sampai di kantor, semua sudah kosong, baik mobil dan orang-orangnya. Tapi saat dia melewati toilet, seorang karyawan keluar dari sana. Karyawan itu meringis melihat Kim Min Kyu. Dengan ayunan tongkatnya, Kim Min Kyu memberi tanda agar karyawan itu berbalik dan pergi. Karyawan itu langsung pergi terburu-buru. Kemudian dia menelpon seseorang, memberi perintah agar karyawan tadi gajinya dikurangi. Ketika dia sampai di tempat rapat, semua orang berdiri memberi hormat. Bahkan barisan tempatnya duduk sudah dikosongkan. Dia menyuruh semua orang untuk melanjutkan rapatnya. Salah satu orang menyampaikan presentasi tentang kesepakatan yang menyimpulkan penjualan Daeyang Sim Building. Dia mengangkat tangannya dan semua orang berhenti bertepuk tangan. Wajah mereka terlihat cemas. Dia bertanya, 내가 잘 몰라서 그러는데 대양조선 R&D 팀들은 dia teringat video yang dikirimkan Daeyang Sim Building yang tidak lain adalah tim yang dipimpin Profesor Hong yang memperkenalkan Aji 3. Dia tidak bisa menahan tawanya dan bertanya, 내가 정말 몰라서 그러는데 산타마리아 팀 없는 걸로 알고 있습니다. Di lain tempat, seorang mendekati asisten Kim Min Kyu. Orang yang mendekati asisten Kim Min Kyu ini sepertinya jabatannya cukup tinggi. Asisten Kim Min Kyu minta maaf karena tidak mengenalinya.
karena dia baru saja bekerja sebulan di sini. Kini di dalam ruangan rapat hanya ada Ketua Huang dan Kim Min-kyu. Ketua Huang merasa Kim Min-kyu berbeda dari biasanya. Dia menuding Kim Min-kyu mengacaukan rapat hari ini, padahal menjual Dayang Sim Building adalah wewenangnya. Ketua Huang tidak bisa membantah kalau Kim Min-kyu memang lebih berkuasa darinya. 대표이사, 나? 이사회 의장. Dia menyuruhnya melanjutkan hal yang sedang dilakukannya sekarang. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal. Ketua Huang terlihat kesal tetapi hanya bisa menahannya. Malam harinya, Kim Min-kyu mengirimkan email kepada Madam Egg. Dia meminta Phil Egg tentang ketua Dayang Sim Building yang baru. Di tempat lain, Jia sedang memegang lampu berbentuk hati. Jia menahan pria itu beranjak dari tempat duduknya. Dia memperlihatkan lagi cara kerja lampu yang diinginkannya. Jadi dia menginginkan ketika ada orang yang menyentuh lampunya, lampu yang lain harus menyala juga. Baik itu di Afrika atau di Korea. Jika ada wifi, keduanya harus menyala. Ternyata lampu ini untuk ikut kompetisi. Ide Jia sudah lulus sampai pada tahap akhir kompetisi. Jika prototip dan presentasinya mendapat tempat pertama, dia akan mendapatkan $100.000. Sementara itu, tim Santa Maria sedang merayakan keberhasilan mereka karena perusahaan Kim Min-kyu mau membeli AJ3. Penderitaan mereka selama ini akan berakhir. Karena Kim Min-kyu akan memberikan $50 juta kepada mereka, Profesor Hong mengajak mereka semua pindah saat sudah mendapatkan uangnya. Lalu mereka membicarakan apa saja yang harus dilakukan pada AJ3 saat ini agar lebih baik. Tim Santa Maria mulai mengerjakan AJ3. Datang anggota yang lain, dia juga sedang memegang minuman. Kemudian lewat robot komputer ini, dia meminta untuk membuang kaleng minumannya. Robot itu menaikkan tangannya, tanda robot itu siap menangkap kaleng minuman itu. Pria itu mengambil ancang-ancang seperti akan memasukkan bola basket ke dalam ring. Kaleng itu melayang tinggi di udara. Semua orang melihat kaleng itu ke atas. Ketika kaleng itu melewati AJ3, setetes minuman jatuh ke bawah tepat mengenai dada AJ3. Tiba-tiba keluar percikan api di dada AJ3. Percikan api itu menyambar cepat di sekitar AJ3 dan kemudian menimbulkan ledakan. Semua orang panik dan berusaha melindungi diri sendiri. Skin berganti ke Jia yang sudah sampai di rumah. Tangannya memegang sebuah kotak yang cantik. Keponakan Jia sudah menunggunya. Keponakan Jia memberitahu. Jia mengalihkan pandangannya ke arah meja makan. Seorang pria sudah duduk di sana. Ternyata itu adalah kakak Jia. Waktu baru setengah mengucapkan kata maaf, kakak iparnya buru-buru mengajak anaknya masuk ke kamar. Kakak Jia berdiri, mereka saling berhadapan. Jia berbicara dengan agak cemas. Kakak Jia langsung melepaskan slop sendalnya. Dia hendak memukul Jia dengan itu. Terjadi kejar di ruang tamu. Jia berusaha menjelaskan. Kakak Jia marah karena Jia meminjam uang pada istrinya sebesar $10.000. Kakak Jia masih terus mengejarnya. Jia berusaha minta maaf. Saat Jia hendak memberikan kue favorit untuk kakaknya karena hari ini ulang tahun kakaknya, kakak Jia menepis kotak kue yang disodorkan oleh Jia. Mereka berdua kembali bertengkar karena Jia tidak mau nuruti perkataan kakaknya. 그냥 나 좀 응원해주면 안 돼? 아빠 돌아가시고 나 응원해줄 사람 이제 오빠밖에 없잖아. 됐고. 하라고. 그럼 갚어. 내 당장 은행에다 대출금 갚아. Sementara itu di lab tim Santa Maria terjadi kepanikan luar biasa. Semua orang sibuk nelpon. Profesor Hong terlihat frustasi sampai yang perempuan berkata dia menemukannya. Tapi masalahnya sekarang barang yang mereka perlukan harus dikirim dari luar negeri dan akan tiba dalam 2 hari. Sementara besok mereka harus mengirimkan AJ3 ke Kim Min-kyu. Karena kehabisan akal, akhirnya Profesor Hong menelepon Kim Min-kyu, memintanya untuk memberikan waktu 2 hari.
Tapi tiba-tiba Kim Min Kyu malah berkata kalau dia lupa memberitahu kalau tim R&D Dayang Simbulting termasuk tim Santa Maria akan dijual ke Ball, grup dari Inggris dalam waktu 2 hari. Jadi mereka hanya punya waktu besok untuk menguji AJ3. Setelah itu Profesor Hong mencari informasi tentang Ball. Ternyata Ball ini adalah pemburu paten. Profesor Hong yakin kalau mereka akan membagi AJ3 dan menjual komponen-komponennya. Dia mengeluarkan sebuah foto dari laci meja kerjanya. Gadis di dalam foto itu mirip sekali dengan AJ3. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Di luar hujan sedang turun, tampak Jia sedang duduk di suatu tempat minum-minum. Tiba-tiba ponselnya mendapat panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. 대출 안 합니다. Dia langsung mematikan ponselnya, kemudian dia menangis. Tidak lama kemudian teleponnya berbunyi lagi. Dengan kesal dia mengangkatnya. Tiba-tiba penelpon itu berbicara dan suaranya mengingatkan Jia pada seseorang. Kemudian Jia membeli minuman di minimarket. Dia masih merasa lucu dengan pria yang berbicara di telepon yang membahas tentang pria jamur. Tapi tiba-tiba tawanya berubah menjadi terkejut. Dia mengingat sesuatu. Jia menoleh dan melihat seorang pria sudah menunggu di depan dari jendela. Dia langsung membalikkan badan sambil menutup mulutnya. Dia memutuskan untuk kabur secepatnya dari situ. Di depan dia malah menabrak Profesor Hong. Profesor Hong terkejut melihat penampilan Jia sekarang, terutama rambutnya, dan ternyata Jia adalah mantan dari Profesor Hong. 아니 어디 잘랐어? 아니 왜 마음대로 머리 장난이야 왜? 그 가서 뭐또 보고 얼마나 건데? 오케이 머리는 가발 쓰고 가슴에 뽕은 빼는 거지. 그렇지. Mereka pun duduk dan mengobrol di depan toko tersebut. Profesor Hong meletakkan uang $10.000 di atas meja. Jia boleh mengambil uangnya asal dia mau bekerja paruh waktu untuknya. Pekerjaannya hanya 3 jam dimulai besok jam 10. Jia bertanya apa kau akan menjual organ tubuhku? Profesor Hong menggelengkan kepalanya. Kemudian Profesor Hong membawa Jia ke lab. Sanip dan Pai terkejut melihat kemiripan Jia dengan AJ3. Bahkan hotel yang baru saja masuk berpikir kalau Jia adalah AJ3. Mereka berbicara ngawur dan lancang dan tidak sopan kepada Jia. 가발이 바뀌네? 네 가슴이 왜 이렇게 커졌노? 이게 배터리가 부풀었나 이거? 걱정하지 마라. Profesor Hong langsung berdiri di depan Jia dan berkata dia adalah model AJ3. Sanip pun meminta maaf dan heran. Karena bingung, Jia pun bertanya kepada mereka, model apaan yang kalian bicarakan? Kemudian Profesor Hong memperlihatkan AJ3 pada Jia. Jia menutup mulutnya terkejut. Skin berganti di sebuah rumah. Jia sedang bersama temannya. Teman Jia kesal dan bertanya pada Jia sambil meletakkan kaleng di atas meja dengan keras. Jia sudah menceritakan apa yang dialami hari ini pada temannya itu. Walaupun teman Jia terlihat kesal awalnya, tapi dia penasaran juga dengan AJ3. Apa dia benar-benar mirip dengan manusia? Lalu teman Jia ini sampai pada satu kesimpulan kalau Profesor Hong masih ada perasaan pada Jia. Dia menyuruh Jia mengambil pekerjaan yang ditawarkan Profesor Hong untuk benar-benar melupakannya kali ini. Jia menolak dan berkata, Skin berganti lagi di depan rumah Jia. Jia tidak berani masuk ke dalam rumah. Dia mendengar kakaknya sedang marah pada kakak iparnya karena telah meminjam duit padanya. Kakak iparnya menyuruh kakaknya untuk membiarkan Jia pulang, tetapi kakaknya tidak bisa. Dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu kalau dia ingin pulang. Skin berganti ke Kim Min Kyu yang baru saja selesai mandi. Saat menyentuh lehernya, dia menyadari kalau kalungnya tidak ada.
Jia pun menemui Profesor Hong. Dia mau mengambil pekerjaan paruh waktunya. Tetapi sebelum itu dia menjelaskan pada Profesor Hong kalau dia tidak ada perasaan lagi padanya. Profesor Hong pun juga tidak ingin Jia berpikir kalau dia masih ada perasaan dengannya. Jia merasa canggung dengan jawaban Profesor Hong. Keesokan paginya, Kim Min Kyu masih sibuk mencari kalungnya. Dia mencari di dalam mobil yang dipakainya kemarin. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Kemarin Jia menarik kerah jaketnya dan saat itu tanpa sengaja Jia ikut menarik kalungnya. Kemudian Octal mengajari Jia menjadi robot. Dimulai dari cara berjalan. Dia juga menjelaskan perbedaan robot zaman dulu dengan robot zaman sekarang. Jia sangat tegang sekali saat disuruh mempraktekkan apa yang diajarkan Octal. Gerakannya kaku banget sampai-sampai Octal bertanya apa dia sedang mencoba tarian topeng tradisional. Lalu pelajaran yang kedua, gerakan meletakkan benda. Kali ini yang mengajari adalah Sanip. Dia juga menjelaskan perbedaan robot zaman dulu dengan AJ3 ketika melakukan gerakan ini. Jia juga sepertinya kesulitan melakukan gerakan ini. Tim Santa Maria mulai mendandani Jia seperti AJ3 dan hasilnya sangat mirip. 원문 IQ 측정 불가인 아지트리가 Sanip dan Octal mengantarkan AJ3 yang tidak lain adalah Jia ke rumah Kim Min Kyu. Mereka terkejut waktu pagar rumah Kim Min Kyu bisa terbuka sendiri. Kemudian tiba-tiba HP Jia berbunyi. Penelponnya tertulis mesum brengsek. Jia mengangkat teleponnya. Jia mengira Kim Min Kyu menelponnya karena ingin membayar action figure tersebut. Tapi malah sebaliknya Kim Min Kyu menuduh Jia mengambil kalungnya. Mereka masih bertengkar di telepon dan akhirnya Jia menutup telepon Kim Min Kyu. Dia terkejut saat melihat 156 panggilan tak terjawab dan 45 pesan dari Kim Min Kyu di layar teleponnya. Mobil yang membawa Jia telah sampai di depan rumah Kim Min Kyu. Octal dan Sanip mengeluarkan sebuah kotak dari dalam mobilnya. Octal dan Sanip mendorong kotak berisi Jia masuk ke dalam rumah. Sambil mendorong, salah satu dari mereka bercerita kalau rumah Kim Min Kyu seperti di rumah temannya di LA. Tiba-tiba terdengar suara HP. Sanip pikir itu suara HP Octal. Dia menyuruh Octal mematikannya. Tapi ternyata bukan HP Octal yang berbunyi, melainkan HP Jia. Sanip dan Octal menyuruh Jia mematikan HP-nya. Profesor Hong dan Pai juga ikut-ikutan panik di lab Santa Maria. Profesor Hong tidak percaya Jia mengambil HP-nya. Jia pun mengangkat teleponnya. Kim Min Kyu muncul dari atas sambil berbicara di telepon membuat Octal dan Sanip bertambah panik. Sementara di dalam kotak Jia juga mengatai Kim Min Kyu. Sanip menunjukkan kotak yang dibawanya ketika Kim Min Kyu melihat mereka. Octal membuka pintu kotaknya. Kim Min Kyu menghela nafas, kemudian dia menyuruh Octal dan Sanip keluar dengan tongkatnya. Mereka berdua pergi meninggalkan Jia yang sengaja memejamkan mata di dalam kotak dengan cemas. Dia memandang AJ3 dan menyapanya. Jia pun membuka matanya pelan-pelan dan berbicara. 사람이다 주인님 뭐 Terima kasih dan cukup sekian episode I Am Not a Robot kali ini guys. Kalau penasaran dengan cerita selanjutnya, subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode 3-nya. Terima kasih semuanya.